Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, apa kabar pagi hari ini? Tetap semangat ya, walaupun kalian semuanya belajar di rumah. Selamat berjumpa kembali setelah pertemuan MPLS kemarin. Saya ucapkan selamat, kalian sudah resmi dinyatakan sebagai siswa SMP Negeri 2 Jelbu. Anak-anakku semuanya, tentunya kalian sudah kenal dengan saya karena kemarin waktu MPLS sudah perkenalan. Baiklah anak-anak, sebelum pelajaran dimulai, marilah kita awali dengan membaca doa mau belajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyallah rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak semuanya, sebelum melanjutkan materi terlebih dahulu, anak-anak nanti saya ingatkan, setelah menyimak pembelajaran ini, kalian isi absennya di grup WA, kemudian disimak juga beberapa tugasnya. Anak-anakku semuanya, untuk peta konsep pada materi iman kepada Allah, yang pertama adalah mempelajari dan memahami iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, mempelajari dan memahami makna Asmaul Husna. Yang ketiga, mempelajari dan memahami hikmah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Asmaul Husna. Dan yang keempat, menerapkan perilaku melalui contoh yang mencerminkan keteladanan terhadap Asmaul Husna. Anak-anakku semuanya, apa itu pengertian iman kepada Allah? Yang pertama, secara bahasa, iman adalah percaya atau yakin. Sedangkan menurut istilah, iman artinya meyakini dengan sepenuh hati, mengucapkan dengan lisan, dan membuktikan dengan perbuatan. Yakin, kita yakin dalam hati letaknya. Kemudian itu apa, sudah dikatakan cukup belum anak-anak? Diucapkan. Dengan apa? Mengucapkan dua kalimat syahadat bersaksi, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dan itu kita baca setiap kali sholat. Sholat duhur ada 2 tasyahud, berarti kita membaca 2 kali syahadat. Sholat asar juga 2 tasyahud, awal dan akhir itu 2 kali syahadat. Maghrib 2 kali tasyahud, sudah 6 kali. Isya juga 2 kali tasyahud, berarti sudah 8 kali. Subuh 1 kali tasyahud, berarti 9 kali. Jadi dalam sehari semalam minimal kita mengucapkan, menyatakan kita iman kepada Allah 9 kali. Belum lagi jika ditambah dengan sholat-sholat sunnah. Nah, yang sholatnya kurang dari 5 waktu berarti belum menyatakan percaya kepada Allah sebanyak 9 kali. Dan yang ketiga, tidak hanya yakin, tidak hanya mengucapkan, tapi perlu pembuktian, tidak ngomong saja. Nah, apa itu buktinya? Melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Apa contohnya perintah Allah? Perintah sholat, perintah berbakti kepada kedua orang tua, perintah menolong orang lain, perintah belajar, dan lain sebagainya. Apa itu contoh larangannya Allah? Tidak melaksanakan kewajiban, misalnya tidak sholat, mencuri, menyakiti hatinya orang tua, dan lain sebagainya. Baiklah anak-anak, adapun dalil nakli tentang iman kepada Allah
Ada dalam surat An-Nisa ayat 136. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab Allah turunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sangat jauh sejauh-jauhnya. Anak-anakku semuanya, rukun iman itu ada berapa? Ada 6. Yang pertama, antu'mina billahi, iman kepada Allah, wa malaikatihi, dan para malaikat Allah, wa kutubihi, kitab-kitab Allah, wa rusulihi, yang keempat iman kepada para rasulnya Allah, wal yaumil akhir, dan iman kepada hari akhir. Yang terakhir, wabil qadri khairihi wa syarrihi, iman kepada qada dan qadarnya Allah. Nah, kalian masih kelas 7 semester 1, yang dipelajari adalah iman kepada Allah. Anak-anakku semuanya, apa itu makna Asmaul Husna? Ada Al-Alim. Jadi Asmaul Husna itu sendiri jumlahnya ada 99. Namun yang kalian pelajari ada 4, yaitu Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Anak-anakku semuanya, apa itu Asmaul Husna? Asmaul Husna artinya nama-nama terbaik Allah, nama-nama baik Allah. Selain Allah itu memiliki sifat wajib, ya, Allah juga memiliki nama yang jumlahnya ada 99. Yuk kita simak satu persatu. Yang kita pelajari pada semester ini ada 4. Yang pertama, Al-Alim, artinya maha mengetahui. Mengetahui yang tanpa nyata dan tidak. Kalau kita sebagai manusia, yang kita ketahui yang tampak. Kalau yang nggak tampak, kita nggak mampu melihatnya, nggak mampu mengetahuinya. Nah, itulah bedanya manusia dengan Allah. Yang kedua, Al-Khabir, artinya maha teliti, maha waspada, maha hati-hati. Yang keempat, yang ketiga, As-Sami', maha mendengar. Kalau kita manusia kadang-kadang mendengar itu butuh berkali-kali. Kalau Allah itu masih dalam suara hati, itu sudah didengar anak-anak. Yang keempat adalah Al-Basir, artinya maha melihat. Sama dengan yang maha mengetahui, melihat yang tampak dan tidak tampak. Kalian sembunyi pun di tempat yang paling sunyi, manusia sekitar nggak ada yang lihat, tapi Allah selalu melihat kita. Anak-anakku semuanya, beriman pada Allah melalui Asmaul Husna yang keempat ini, bagaimana dalam penerapan keseharian dalam hidup kita? Yang pertama, Al-Alim. Al-Alim tadi kan artinya maha mengetahui. Misalnya kita gemar mencari ilmu, seperti pagi ini kalian belajar, itu adalah
implementasi dari nama Allah Al-Alim. Yang kedua, tekun dan kerja keras. Nah, setelah mencari ilmu sekian tahun, diaplikasikan kemudian digunakan untuk bekerja. Ini termasuk bagian dari pengamalan dari nama Allah Al-Alim. Yang ketiga, rendah hati. Kalau sudah pinter mencari ilmu, kemudian tidak boleh sombong. Nah, yang kedua, dan lain sebagainya. Tidak hanya ini sekedar contoh. Al-Khabir, yang artinya tadi maha waspada. Apa itu contohnya dalam keseharian? Kita teliti dalam mengerjakan soal. Misalnya pada waktu ujian, diteliti dulu. Itu bagian dari pengamalan dari nama Allah Al-Khabir. Yang kedua, menjaga lisan dan perbuatan. Hati-hati dalam berbicara supaya tidak menyakiti hati orang lain misalnya. Yang ketiga, waspada dan cermat dalam melaksanakan kegiatan biar tidak salah, tidak fatal. Yang ketiga adalah as-sami. As-sami tadi maha mendengar. Contohnya mendengar nasihat orang tua dan guru. Peka informasi, artinya apa? Tanggap. Ada informasi apa, enggak terus kemudian diterima begitu saja, tapi menyaring yang baik dan buruk. Mana itu informasi yang baik, mana yang buruk. Kalau yang buruk jangan didengarkan, jangan diikuti. Ya. Gimana enggak mendengarkan, Bu? Wong dengar ya, didengarkan saya tapi jangan diikuti. Yang keempat adalah al-basir, maha melihat. Seperti tadi Al-Alim, Al-Basir itu melihat yang tampak maupun yang tidak tampak. Contohnya, cermat memandang persoalan. Jadi melihat itu tidak hanya melihat benda, tapi melihat persoalan, mengkaji persoalan, mengkaji permasalahan, bagaimana solusinya. Nah, itu adalah bagian dari pengamalan Al-Basir. Apalagi introspeksi diri. Setelah kalian melihat banyak hal, maka mengevaluasi diri sendiri, jangan selalu menyalahkan orang lain. Anak-anakku semuanya, sekarang kita pelajari hikmah beriman kepada Allah melalui Asmaul Husna. Yang pertama, hikmahnya adalah selalu mendapat pertolongan dari Allah. Misalnya, terdorong melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Itu bagian dari pertolongan Allah. Jadi pertolongan Allah tidak melulu berupa uang, ya. Rizkinya Allah yang telah diberikan kepada kita tidak melulu berupa uang, tapi kita disadarkan, dibuka hati kita, berikan hidayah, itu pertolongan Allah, sehingga kita tahu mana mau melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Yang kedua contohnya, mendorong berbuat baik. Nah, karena ada pertolongan Allah, ada hidayah Allah, sehingga hati kita tergerak untuk berbuat baik, menolong orang dan lain sebagainya. Hikmah yang kedua adalah hati menjadi tenang dan tidak gelisah, tidak gampang putus asa, karena hati kita tenang, santuy, kata anak sekarang. Ada masalah apa, nggak panik, kemudian nggak galau, tapi santuy karena hati kita tenang, dipasrahkan kepada Allah, memperoleh ketenangan dan ketentraman. Tuh hikmahnya ketika kita yakin kepada Allah. Hikmah yang ketiga, tidak pernah merasa rugi. Orang yang yakin kepada Allah itu hatinya ikhlas dalam beramal. Misalnya kalian punya uang 10.000, mau diinfakkan 5.000, entah langsung dikasihkan temennya yang nggak bawa uang saku. Kita nggak kepikiran, aduh gimana ya uangku jadi berkurang. Tidak anak-anak, karena kita yakin kita nanti akan dikasih Allah rezeki lagi. Dengan berbagi kita akan mendapatkan rezeki lagi, dikasih Allah lebih. Nah, sepulang sekolah ternyata ada pamannya datang atau Pak D-nya datang, kalian dikasih uang 50.000, rezeki kan? Tuh, yang berikutnya termasuk orang yang tidak merugi. Nah, orang-orang yang yakin kepada Allah seyakin-yakinnya adalah kategori orang yang tidak merugi dan tidak pernah merasa rugi. Itulah anak.
Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Quddus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qahhar, Ya Wahhab, Ya Razzaq, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Qabid, Ya Basit, Ya Khafid, Ya Rafi', Ya Mu'iz, Ya Mudhil, Ya Sami', Ya Basir, Ya Hakam, Ya Adil, Ya Latif, Ya Khabir, Ya Halim, Ya Azim, Ya Ghafur, Ya Shakur, Ya Ali, Ya Kabir, Ya Hafiz, Ya Muqim, Ya Hasib, Ya Jalil, Ya Karim, Ya Raqib, Ya Mujib, Ya Wasi', Ya Hakim, Ya Wadur, Ya Majid, Ya Ba'ith, Ya Shahid, Ya Haq, Ya Wakil, Ya Qawi, Ya Matin, Ya Wali, Ya Hamid, Ya Muhsi, Ya Mubdi, Ya Mu'id, Ya Muhyi, Ya Mumit, Ya Hayy, Ya Qayyum, Ya Wajid, Ya Majid, Ya Wahid, Ya Samad, Ya Qadir, Ya Muqtadir, Ya Muqaddim, Ya Muakhir, Ya Awwal, Ya Akhir, Ya Zuhir, Ya Batin, Ya Wali, Ya Muta'ali, Ya Bar, Ya Tawwab, Ya Muntaqim, Ya Afuwan, Ya Ra'uf, Ya Ahadun, Ya Malik al-Mulk, Ya Dhal Jalali wal Ikram, Ya Muqsim, Ya Jami', Ya Ghani, Ya Mughni, Ya Mani', Ya Dhar, Ya Nafi', Ya Nur, Ya Hadi, Ya Badi', Ya Baqi, Ya Warith, Ya Rashid, Ya Sabur, Ya Allah, 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 Ya Allah. Segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaanmu, Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji ya Allah yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji ya Allah dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan.
sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, Kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat Nabi Muhammad, kekasih-Mu. Anak-anak, terima kasih. Sampai ketemu kembali. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, mari kita membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmu yang kita pelajari pagi ini menjadikan ilmu yang bermanfaat dan menjadikan kita semuanya memiliki akhlak yang mulia. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.